Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang konsepsi dan lingkup pendidikan non-formal dan informal. Jika kita mencermati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sana ada istilah 3J, yakni jenis, jenjang, serta jalur pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, akademik, vokasi, profesi, termasuk pendidikan khusus. Sedangkan jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Nah, untuk klasifikasi pendidikan dari aspek formal, non-formal, serta informal masuk dalam J yang ketiga, yaitu jalur pendidikan. Lalu bagaimana kondisi pendidikan non-formal dan informal di Indonesia saat ini? Ikuti terus pembahasannya berikut ini. Selain istilah pendidikan non-formal dan informal yang kita gunakan, apalagi secara tekstual sudah diatur dalam Perundang-Undangan Sistem Pendidikan, sebenarnya istilah sejenis mewarnai konsepsi model pendidikan yang bertujuan untuk menambah, mengganti, atau melengkapi pendidikan formal ini. Kita pernah menggunakan istilah pendidikan luar sekolah sebelumnya. Juga muncul istilah pendidikan masyarakat, pendidikan sosial, pendidikan sepanjang hayat yang memiliki korelasi erat dengan model pendidikan non-formal dan informal. Muaranya sama, yakni untuk membangun model pendidikan yang terorganisasi secara sistematis di luar sistem persekolahan, serta dilakukan secara mandiri untuk melayani peserta didik dalam rangka mencapai tujuan belajar. Berkaitan dengan makna pendidikan yang sering direduksi hanya sekedar aktivitas sekolah, telah banyak kajian dan kritik diberikan oleh para pemikir pendidikan. Misalnya Ivan Illich dengan karya kontroversinya tentang Deschooling Society atau masyarakat tanpa sekolah. Ia banyak mengkritisi praktek kemapanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Juga konsep pendidikan pembebasan yang ditawarkan oleh Paulo Freire, bahwa sistem pendidikan harus progresif terhadap permasalahan kehidupan. Maka disinilah pentingnya membangun pendidikan non-formal dan informal sebagai model pendidikan yang lentur, tidak terbatas pada struktur dan prosedur sekolah, tetapi tetap memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk mengembangkan potensinya. Mungkin selama ini kita lebih banyak mengenal dan sering bersinggungan dengan pendidikan formal, yang mana jalur pendidikan ini diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Misalnya kita tahu ada SD atau MI, dan SMP atau MTS untuk jenjang pendidikan dasar, SMA, MA, dan SMK untuk pendidikan menengah, serta perguruan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kita tentu mengenal beberapa satuan pendidikan non-formal seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis lainnya. Hasil pendidikan non-formal ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui penilaian penyetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk pendidikan informal berada pada jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil dari pendidikan informal juga bisa diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal jika peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ditetapkan. Pendidikan formal dan non-formal berperan penting dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap.
Ini akan diperkuat dengan peran pendidikan informal yang lebih diarahkan untuk membangun karakter dan kepribadian seseorang. Ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Tentu tiap jalur pendidikan memiliki karakteristik berbeda-beda, juga kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terkadang kelemahan bukan terletak pada konsep, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Sebagai contoh, banyak anak yang belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, selama bertahun-tahun di sekolah formal, tetapi kemampuannya kurang berkembang. Di sisi lain, si anak tiba-tiba begitu pesat kemampuan bahasanya hanya karena mengikuti kursus selama 1 bulan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal terkadang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kompetensi anak. Begitu juga dengan pendidikan informal di keluarga, memiliki kelebihan dan peran signifikan dalam membangun sikap dan karakteristik peserta didik. Karena itu, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat melakukan restorasi dalam pengelolaan pendidikan kita, serta bersinergi dalam semua jalur untuk menata sistem pendidikan agar lebih unggul dan humanis. Oke sobat, demikian pengantar untuk lebih mengenal tentang pendidikan nonformal dan informal. Berkaitan dengan dinamika dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal akan kita bahas pada video selanjutnya. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa, wassalam.